Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Kami Allah pertama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa hadir dalam rangka taqarrub Allah. Mudah-mudahan kami menjadikan wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam tidak dapat kita sampaikan kepada junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Allah, Ramadan sebagai syahrul Quran, artinya bahwa Al-Quran yang mulia. Ternyata banyak pendapat yang mengatakan bahwa pertama kali turunnya Al-Quran adalah di bulan Ramadan. Dan Al-Quran itu adalah sebagai rukunul muttaqin, yakni petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dan segaris dengan makna tujuan kita puasa, yaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum. Jadi orang yang berpuasa ingin menaikkan derajatnya menjadi derajat takwa. Sedangkan orang bertakwa itu ada rambu-rambu atau rel yang harus kita gunakan, yaitu Al-Quranul Karim. Makanya Al-Quran sebagai hudanul muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Keutamaan Al-Quran ternyata ketika kita baca, kata Rasulullah tidak dihitung pahalanya perdus. Ya, jadi kita baca Al-Quran itu semata-mata dihitung nilai pahalanya bukan perdus. Juga bukan per surat dan tidak juga per ayat, tetapi Allah menghitung nilai kebaikan Al-Quran yang kita baca adalah per huruf. Bapak, saya tanya, ada yang pernah hitung berapa huruf dalam Al-Quran? Ada yang tahu? Kata Imam Syafi'i, jumlah huruf dalam Al-Quran itu ada 1.027.000 huruf. Jadi kalau kita hatam satu kali membaca Al-Quran, itu nilai pahalanya kalau dihitung per huruf 1.027.000 huruf. Itu ternyata masih dikalikan 10. Ya, jadi kemuliaan daripada huruf Al-Quran ketika kita lafazkan dalam mulut kita, ternyata nilainya masih dikalikan 10 kali lipat, yakni setiap hurufnya. Dan satu kemuliaan Al-Quran, satu kepahala Al-Quran huruf yang kita baca, itu kalau dibandingkan dengan kekayaan yang ada di dunia ini, ternyata masih besar timbangannya dengan satu kali pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya Ramadan ini mari kita tingkatkan nilai kecintaan kita kepada Al-Quran. Jangan sampai kita belum sama sekali
dalam Ramadan yang kita lalui belum pernah namanya khatam Al-Quran. Sayang ya, kemuliaan Ramadan bahkan sampai-sampai tidurnya orang berpuasa di dalam Ramadan, kalau niatnya itu untuk ibadah, tidur saja sudah dinilai pahala. Tapi bukan keblok ya. Keblok itu artinya pagi tidur, siang tidur, sore tidur, malam tidur. Kalau itu namanya keblok. Keblok kalau di sini. Keblok itu orang malas tidur kerjanya. Jadi tidur kita itu niatkan untuk malam harinya kita, yakni ibadah, baik itu sholat tarawih, tahajud maupun baca Al-Quran, itu baru dinilai ibadah. Oleh karenanya kalau nanti kita ingin tidur, niatkan supaya kita semangat untuk beribadah kepada Allah, khususnya di bulan Ramadan. Bayangkan, ternyata kemuliaan Al-Quran itu pernah diteliti. Jadi bacaan Al-Quran, murotal Al-Quran itu pernah diteliti. Yang pertama terhadap orang yang mengalami sakit stres. Yang jadi ada ini yang dia miliki bagaimana sekelompok orang yang stres itu setiap hari disekali murotal. Ya, pagi, siang, sore, malam, pokoknya sekali murotal. Sementara ada satu kelompok orang stres juga disertai dengan musik rock. Musiknya pakai rock ya. Jadi musik yang keras, yang bunga-bunga. Setelah beberapa bulan dicek oleh dokter, ternyata orang yang stres disertai murotal itu faktor kesembuhannya hampir 90%. Ya. Jadi Pak, nanti kalau ada orang stres, tolong jangan disertai musik, ya, nanti tambah stres. Tapi sekali apa? Sekali murotal. Dan orang stres yang disertai murotal musik dicek lagi oleh dokter. Ternyata faktor stresnya bertambah, yakni 60%. Kalau murotal tadi faktor sembuhnya 90%. Ternyata kalau musik ketika disetelkan kepada orang yang stres, malah stresnya bertambah. Mengapa demikian? Diteliti lagi. Ternyata murotal itu banyak mengandung faktor ketenangan. Jadi baru kalau kita ingin tenang, itu ternyata disuruh niatkan murotal. Jadi cara otak kita menjadi santai, menjadi tenang, dan itu menyebabkan yakni dampak kepada otak kita sehingga otak itu refreshing alias istirahat. Itu yang pertama. Yang kedua, kemuliaan Al-Quran itu diteliti dampaknya terhadap tanaman. Ada orang meneliti yakni daun seledri. Ada satu pot daun seledri yang setiap hari disetel murotal. Ada lagi yakni satu pot yang setiap hari disetel musik, ya, murotal dengan musik. Setelah berbulan-bulan diamati, ternyata daun seledri yang senantiasa disetel murotal itu daunnya lebih lebar dan lebih subur. Artinya Bapak Ibu, nanti kalau Bapak Ibu pulang kampung, nanam apapun, tolong di sawah maupun di kebun diseteli murotal. Ya. Biar apa?
lebih subur dan perkembangannya lebih baik dibandingkan disetelin dengan musik. Ternyata yang disetelin musik itu perkembangannya lebih lambat dibandingkan tanaman yang disetelin yakni murata. Nanti Bapak Ibu kalau mengenal ya di kerjaan kita, di program kita sering disetelin murata supaya bunganya tumbuh berkembang dengan baik dan baunya harum ya. Artinya apa? Dampak Al-Quran ternyata tidak hanya dinikmati oleh manusia tetapi juga oleh tumbuhan. Semua tumbuhan berdampak positif terhadap murotal yang disetel. Yang tidak, peneliti yakni mengamati sapi-sapi dalam peternakan. Ada satu kandang yang oleh peternak itu selalu didengarkan murotal. Sementara kandang yang lain itu diperdengarkan dengan musik yang keras dan hingar-bingar. Dampaknya apa? Sapi yang disetelin murotal itu makannya lebih lahap, sehingga badannya makin gemuk, dagingnya makin tebal, dan seratnya makin halus. Jadi kalau yang punya kandang sapi di sini, mulai besok setelin murotal ya. Ternyata kandang yang disetelin dengan musik ya, itu sapinya makin kurus, kemudian makannya gelisah, sehingga dampak ketika dipotong itu serat dagingnya kasar. Sapi sadar begitu. Ternyata diamati mengapa sapi yang mendengar murotal tak lebih gemuk. Ternyata otak sapi ketika mendengarkan murotal itu berdampak kepada yakni otak itu menjadi tenang, sehingga karena tenang makannya lahap dan berdampak kepada daging semakin gemuk. Sementara sapi yang disetelin dengan musik itu otaknya diteliti yakni semakin stres, sehingga makannya sedikit dan berdampak dagingnya makin kurus. Jadi nanti Bapak kalau kampung melihara ternak, kalau kandangnya ada yakni sound system yang disetelin murotal ya. Belum pernah ada ya di kampung kalau ada kandang yang disetelin murotal keren ya. Artinya apa? Ini penelitian yang bukan kaleng-kaleng. Jadi bukan asal-asalan. Itu berdampak kepada yakni binatang maupun tanaman. Yang terakhir, Al-Quran suaranya yakni diteliti terhadap air. Jadi peneliti Jepang, orang Jepang itu mengambil 2 sampel gelas. Gelas yang pertama airnya itu disetelin murotal. Sementara gelas yang kedua disetelin dengan musik yang keras ala Jepang. Kalau Jepang musiknya itu banyak bawai, ya banyak kayak gitar. Setelah itu diambil 1 tetes dari gelas yang disetelin murotal, dilihat di mikroskop, kata membesar. Ternyata molekul daripada air membentuk yakni sarang lebah yang teratur. Jadi nampak di gugusan struktur senyawa air ya H2O-nya itu membentuk bangunan seperti sarang lebah yang teratur. Sementara
yang diselingi dengan musik yang keras, diambil sampelnya, kemudian dilihat apa yang ada. Ternyata air yang disetelin dengan musik-musik yang keras itu nampak gugusannya membentuk gambar setan. Oleh karenanya baik Islam mengajarkan kalau kita ingin makan dan minum disuruh berdoa supaya apa? Zat dari minuman dan makanan yang akan kita lahap itu menjadi struktur bangunan yang bagus, sehingga ketika kita konsumsi itu memberikan fisik kita sehat dan sekaligus menjadi obat. Makanya nanti Bapak Ibu jangan lupa ketika memakan dan minum harus berdoa supaya apa? Struktur daripada makanan minuman yang akan kita masukkan dan kita itu menjadi asbab, yakni badan kita sehat, sehingga menyebabkan kita senantiasa bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisa Ramadan ini kita bisa lagi semangat untuk membaca Al-Quran. Jangan lupa minimal 1 kali khatam dalam Ramadan ini. Kalau yang belum, masih ada waktu sekitar 10 hari atau 9 hari untuk yakni membaca Al-Quran dalam rangka meraih yakni tujuan daripada kita puasa, yaitu mencapai derajat laman lahir. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.